Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang pendekatan realistik atau sering disebut sebagai pendidikan matematika realistik atau istilah kerennya realistic mathematics education. Ini sebenarnya pendekatan ini berdasarkan pada pandangan konstruktivisme, pada pandangan pendekatan konstruktivisme yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sejarahnya pendekatan ini mula-mula dikenalkan oleh Hans Freudenthal. Dia berkebangsaan Belanda dari Institut Freudenthal atau Freudenthal Institute Utrecht University di Belanda, teman-teman. Masa hidupnya Hans Freudenthal ini adalah 1905 sampai 1990 ya. Dari masa hidupnya aja ketahuan bahwa Hans Freudenthal ini hidup setelah Jean Piaget dan juga John Dewey sebagai penggagas konstruktivisme. Nah, pendidikan matematika realistik ini disebutkan bahwa matematika adalah kegiatan manusia. Kalau menurut Sutarto Hadi disebutkan bahwa beberapa konsepsi pendekatan matematika realistik, salah satu atau beberapa aspeknya adalah dengan mengajukan masalah atau soal yang real bagi siswa sesuai dengan pengalaman dan tingkat pengetahuannya sehingga segera terlibat dalam pembelajaran bermakna. Lalu juga diarahkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Juga siswa mengembangkan secara informal terhadap permasalahan yang diajukan dan pembelajaran ini berlangsung secara interaktif. Sementara menurut Sofyan di dalam bukunya di tahun 2007 mengungkapkan bahwa pendekatan ini kelas matematika bukan tempat memindahkan matematika dari guru kepada siswa, melainkan tempat siswa menemukan kembali ide dan konsep matematika melalui eksplorasi masalah-masalah yang nyata dan juga real ya. Jadi pendekatan realistik ini terlihat dari namanya, realistik ya real, sesuai dengan pemahaman siswa. Maka prinsipnya ini adalah yang pertama, guided reinvention and progressive mathematics atau penemuan kembali terbimbing atau pematematikaan progresif. Yang kedua, didaktikal fenomenologi atau fenomena pembelajar. Dan yang ketiga, self-development models atau model-model yang dibangun sendiri. Maka dari namanya sudah sangat jelas ya teman-teman, ini memahamkan siswa. Kita ambil contoh, misalkan kita mau mengajarkan penjumlahan kepada murid. Kalau cara yang lampau kan cukup misalkan 2 tambah 3 sama dengan 5. Itu secara teoritis anak-anak mungkin belum paham. Nah, realnya mungkin kita bisa menggunakan benda-benda yang dikenal oleh murid. Misalkan murid kenalnya adalah kelereng. Nah, kita bisa menggunakan kelereng. 2 buah kelereng ditambah 3 buah kelereng sama dengan 5 buah kelereng. Atau dengan cara soal HOTS misalkan, high order thinking skill. Misalkan Budi memiliki 2 buah kelereng. Lalu Budi diberi lagi 3 kelereng oleh ibunya. Maka berapa jumlah kelereng yang dimiliki oleh Budi? Nah, ya kan dengan pendekatan seperti itu dihasilkan 5 buah kelereng. Nah, tapi ada kelemahannya. Dari beberapa kelebihan ada kelemahannya. Kelemahannya jika murid tersebut belum paham apa itu kelereng. Ya, maka dalam membuat soal atau dalam mengenalkan matematik realistik ini kepada murid diharapkan guru melakukan observasi terlebih dahulu. Kira-kira simbol-simbol atau benda-benda yang akan digunakan itu sudah dikenal belum oleh murid. Jangan sampai belum dikenal. Misalkan kita di soal menuliskan nama papeda. Bisa jadi anak-anak belum tahu apa itu papeda. Kita yang dewasa saja mungkin banyak yang tidak tahu ya, papeda adalah makanan khas dari Indonesia bagian timur.
dari Papua sana. Nah, kalau anak tidak tahu istilah tersebut, bisa jadi nanti anak-anak merasa kesulitan karena ya kembalikan lagi ke konsep realnya. Anak-anak belum real, belum paham tentang yang diistilahkan tersebut. Oke. Itu salah satu kekurangannya. Sedangkan kelebihan, karena ini memahamkan anak-anak kalau sudah paham itu akan sulit lupa. Jadi dia akan, karena paham ya, jadi dia akan ingat seterusnya. Dan ketika misalkan soalnya dibuat dengan variasi, karena anak-anak sudah paham, dia mudah mengerjakannya. Berbeda dengan anak yang hanya menghafal. Contoh misalkan anak-anak ini sudah paham rumus A sama dengan B kali C misalkan. Kalau diubah ditanyakan C, karena dia sudah paham, dia akan bisa menjawab bahwa C adalah A dibagi B. Berbeda dengan anak yang hafalan. Dia menghafalnya misalkan rumus A sama dengan B kali C. Ketika ditanya yang B, dia akan kesusahan. Atau yang ditanya C, dia akan kesusahan. Maka mungkin akan keliru jawabannya. Berbeda dengan anak yang sudah diajarkan dengan pendekatan pembelajaran realistik atau pendidikan matematika realistik. Juga kelebihannya, anak-anak dalam belajar tidak mudah bosan karena pembelajarannya ya cukup menyenangkan dan juga menggunakan realita pada kehidupan sehari-hari. Juga siswa merasa semakin dihargai dan semakin terbuka karena setiap jawaban siswa itu dinilai ya, ada nilainya, tidak langsung divonis salah. Saya rasa itu teman-teman tentang pendekatan realistik yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.